Terima kasih. Di dalam komisi rekomendasi ada 3 klaster isu besar ya. Pertama adalah klaster isu di tingkat KNO-an sendiri, kemudian klaster isu di tingkat nasional, kemudian ada klaster isu di tingkat global. Jadi di tingkat KNO-an, salah satu isu yang penting adalah menyangkut tahun politik tahun ini, dan isu yang paling pokok adalah bagaimana dalam rekomendasi ini kita memberikan panduan kepada warga NU di dalam menghadapi tahun politik ya. Intinya adalah bahwa ada 2 hal intinya. Pertama adalah NU sebagai organisasi tidak seperti rumusan yang dikemukakan berkali-kali oleh Gus Yahya sebagai ketum, NU tidak menjadi salah satu kompetitor di dalam kompetisi pemilu sekarang ini. Artinya NU bukan partai politik dan karena itu tidak terlibat di dalam politik dukung-mendukung ya. Itu pertama. Yang kedua, NU tidak membolehkan warganya, tokoh-tokohnya, aktivisnya dan segala macam untuk memainkan politik identitas. Nah, politik yang dikehendaki oleh NU adalah politik dalam pengertian politik untuk memperjuangkan nilai-nilai, nilai kemaslahatan, nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan juga nilai tentang kesejahteraan. Jadi politik bagi NU adalah alat atau wasilah untuk memperjuangkan kemaslahatan bagi rakyat dan umat secara luas ya. Kita tidak bermain pada politik elektoral atau politik dukung-mendukung, tetapi politik dalam pengertian kita memperjuangkan suatu visi ya, visi dan nilai yang kita anggap itu nilai yang mulia. Ini kita sebut sebagai politik tingkat tinggi atau as-siyasah as-samiyah. Itu di tingkat di dalam konteks KNO-an dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada isu nasional ada beberapa hal yang kita tanggapi. Yang pertama adalah masalah rempang di Batam, Kepulauan Riau yang sekarang ini menjadi isu yang cukup menjadi perdebatan ya di publik. Sikap kita adalah mementingkan kepentingan rakyat. Kita menegaskan bahwa walaupun negara ya punya kepentingan untuk meningkatkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak boleh mengorbankan rakyat dan tidak boleh menggunakan komunikasi yang sifatnya adalah pemaksaan, apalagi komunikasi yang satu arah. Jadi harus mendengarkan aspirasi warga Rempang ya. Kemudian ada isu lain terkait dengan isu pengelolaan sumber daya alam ya, karena kita sekarang menghadapi isu lingkungan yang cukup serius, kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, masalah pengelolaan sumber daya alam ya yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bagi rakyat, dan sekaligus pengelolaan sumber daya alam yang juga menghormati alam, merawat alam ya. Bukan merusak alam. Itu sangat penting, dan kita dalam rekomendasi kita mendorong pemerintah untuk membangun konsensus nasional yang terkait dengan bagaimana pengelolaan alam, sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Jadi selama ini pengelolaan sumber daya alam itu lebih banyak ditentukan suaranya oleh kapital besar. Jadi pemilik modal besar itu yang paling menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini tidak bisa. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan, termasuk di sini masyarakat keagamaan seperti NU dan yang lain-lain harus dilibatkan di dalam percakapan tentang membangun konsensus nasional untuk menangani sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan ya. Kemudian di tingkat global kita
membawa isu tentang kita melihat ada perkembangan-perkembangan global yang cukup mencemaskan, polarisasi yang luar biasa, ya, konflik-konflik, dan kemudian juga kecenderungan politik global yang menempatkan agama itu sebagai faktor pinggiran di dalam penentuan kebijakan-kebijakan global di bidang ekonomi maupun di bidang bisnis, ya. Sehingga kita mendorong supaya agama itu punya peran yang lebih vital, ya, lebih besar di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan global berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, bisnis, ya, politik, sosial dan segala macam, ya. Bukan dipinggirkan tapi menjadi faktor penting. Jadi agama menjadi sumber solusi itu. Komisi rekomendasi sejauh ini kita tidak membutuhkan sumber dari luar karena kita merasa bahwa isu-isu yang kita bahas ini cukup kita kuasai, ya. Kita sudah punya informasi yang cukup, tinggal menentukan bagaimana sikap kita, ya. Bagaimana menentukan sikap kita itu. Karena hampir semua isu yang kita bahas tadi itu sebetulnya kita ya tahulah, ya, duduk soalnya. Meskipun detail-detailnya mungkin ya tidak terlalu relevan, karena yang penting adalah kita mengerti gambar besarnya, arah masalahnya dan bagaimana sikap yang harus kita ambil, ya.